Oke, materi kita kali ini itu kita akan membuat sequence diagram. Ya, kita baca dulu konsepnya. Sequence diagram itu menggambarkan objek yang berpartisipasi dalam sebuah use case dan pesan yang melewati antara mereka dari waktu ke waktu untuk satu use case. Nah, diagram urutan generik yang menunjukkan semua kemungkinan skenario pada sebuah use case. Ya, kalau beberapa pertemuan atau teori yang sudah saya buatkan linknya, itu sudah saya jelaskan bagaimana caranya membuat use case diagram dan kali ini kita akan membuat sequence diagram. Nah, sama seperti use case diagram, untuk membuat sequence diagram itu ada beberapa notasi atau sinteks, ya, simbol ya, yang merupakan penggambaran dalam membuat sequence diagram. Yang pertama itu adalah aktor. Ya, digambarkan seperti gambar orang seperti ini. Ini adalah sebuah aktor. Aktor itu adalah bisa berupa orang atau sistem yang berada di dalam sistem yang akan kita kembangkan. Ya, jadi orang yang menggunakan sistem yang akan kita buat sebenarnya. Bisa juga merupakan partisipan, ya, partisipan yang mengirimkan dan menerima pesan, ya, atau tempat eh, apa namanya across the top, tempat orang melakukan atau sistem dalam yang akan menggunakan sistem yang akan kita pakai. Jadi dia juga bisa berupa sistem. Oke, yang berikutnya adalah simbol objek. Ya, nah simbol objek dibuat seperti ini, di mana ditulis ini adalah nama objeknya, titik dua, kemudian nama kelasnya. Nah, jadi kita harus bisa mendefinisikan eh, objek ini itu membentuk kelas apa. Nah, digambarkan dengan gambar 4 persegi panjang. Kemudian yang berikutnya adalah lifeline atau garis putus-putus. Ya, ini menggambarkan hubungan atau apa namanya environmentnya, ya, dari satu simbol ke simbol yang lain. Kemudian dia juga bisa berisi simbol X gitu kalau dia akan kita hapus. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kontrol, focus of control. Ini biasanya berada di bawah objek. Ya, dia merupakan apa namanya memisahkan antara satu objek dengan objek yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah message, ya, atau pesan yang disampaikan digambarkan dengan garis eh, menggunakan panah. Yang terakhir itu adalah object destruction. Itu seperti yang saya bilang tadi, penggambaran underline di mana objeknya itu akan keluar, ya, akan keluar dari message-nya, ya, seperti itu. Oke, kita baca dulu teorinya. Untuk objek, objek itu merupakan instansi, ya, instan dari sebuah kelas dan dituliskan tersusun secara horizontal. Jadi dia horizontal gitu, dari atas ke bawah. Digambarkan dalam sebuah kelas atau kotak dengan nama objek di dalamnya. Jadi harus ada nama objeknya. Boleh di samping objek kita gunakan apa nama kelasnya. Kemudian yang kedua itu adalah aktor, digambarkan seperti ini, dapat berkomunikasi dengan objek, maka aktor juga dapat diurutkan sebagai kolom. Simbol aktor sama dengan simbol pada aktor use case diagram. Jadi aktor yang ada di use case diagram bisa kalian panggil untuk kalian masukkan ke dalam use case, ke dalam sequence diagram. Nah, lifeline itu apa nih, mengindikasikan keberadaan sebuah objek dalam basis waktu. Jadi notasi untuk lifeline ini itu adalah garis putus-putus vertikal yang ditarik dari sebuah objek. Jadi antara objek dengan objek yang lainnya biasanya itu menggunakan garis putus-putus. Yang berikutnya adalah activation, itu dinotasikan sebagai sebuah kotak segi empat yang digambarkan pada sebuah lifeline. Nah, activation ini itu mengindikasikan sebuah objek yang akan melakukan sebuah aksi. Dan yang berikutnya adalah message, ya, digambarkan dengan arah panah, ya, secara horizontal dari kiri ke kanan antara activation. Nah, message itu mengindikasikan komunikasi antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, bagaimana caranya kita membuat
sequence diagram. Kita baca dulu teorinya. Sequence diagram itu adalah realisasi use case ya, di mana satu use case memiliki satu sequence diagram. Nah, identifikasi aktor dan objek yang akan terlibat dalam use case tersebut. Misalnya, use case purchase order, maka akan ada aktor berupa customer dan objeknya adalah order dengan item. Nanti ada contohnya ya. Oke. Nah, ini adalah contoh kita membuat sequence diagram di mana berasal dari use case diagram. Jadi misalnya nih ada use case diagram dia seperti ini. Misalnya kita akan membuat sequence diagram untuk purchase tools. Nah, kita buat sequence diagramnya yang ini aja gitu. Yang ini lain lagi ya untuk search and browse tools, kemudian promote tools dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, untuk purchase tone, misalnya ada beberapa message yang disampaikan. Jadi yang terlibat tadi kan adalah customer ya atau konsumen. Nah, kalau kita lihat seperti ini, konsumen. Kemudian apa yang pesan yang disampaikan? Oh, ternyata misalnya di dalam purchase tone ini ada beberapa objek yang terlibat. Misalnya a tune ya, lagunya ya, lagunya. Kemudian shopping cart kita memilih eh, lagunya, kemudian baru kita melakukan pembayaran. Jadi sama seperti kalau kita akan mendownload sebuah lagu dengan melakukan pembayaran. Jadi semua ini kita masukkan ke dalam objek. Ya, semua ini kita masukkan ke dalam objek di mana objek-objek ini urutannya dari atas menuju ke bawah. Ya, dari atas menuju ke bawah. Nah, message yang disampaikan itu yang pertama adalah kita untuk mendapatkan sebuah lagu, kita harus request dulu, mulai dari titelnya apa, judulnya apa, ya, artisnya siapa, genrenya masuk dalam kategori lagu apa, dan seterusnya. Nah, setelah kita pilih tune-nya atau lagunya, baru kita masukkan ke dalam keranjang atau cart, ya, dengan melakukan swapping cart. Kemudian sudah masuk ke dalam keranjang baru kita check out ya untuk melakukan payment approval. Nah, kemudian setelah kita check out maka paymentnya akan kembali lagi ke lagu yang akan sudah kita download itu kembali lagi ke konsumen atau customer. Kemudian purchase-nya komplit baru bisa di-download. Nah, baru bisa dilakukan pendownloadan karena kita sudah melakukan payment approval. Nah, seperti itu contoh dari sequence diagram untuk purchase tune tadi ya, untuk membeli sebuah lagu dengan melakukan pendownloadan. Nah, atau contoh lain misalnya di sini ada use case diagram untuk SMS Gateway System SMK Negeri 1 Selawi misalnya ya. Nah, seperti ini ya, misalnya dia ada beberapa use case di mana ada beberapa aktor juga, siswa, orang tua, administrator dan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 use case diagram. Yang akan kita buat itu adalah misalnya use case diagram untuk melakukan pemrosesan untuk masuk ke dalam ininya ya, ke dalam aplikasinya yaitu login. Nah, jadi kita buat, jadi ada apa namanya aktor siswa, apa yang dilakukan pada saat login? Ya, pada saat login, login untuk prosesnya, yang kedua adalah login untuk autentifikasinya. Kita menginputkan misalnya NIS dan password. Kemudian NIS dan password tadi pesannya kita kirimkan untuk diautentifikasi. Kemudian apakah username dan password tadi sudah benar atau valid? Ya, kalau tidak benar berarti dia berhenti di sini. Nah, kita cek dulu, oh ternyata misalnya benar. Kalaupun misalnya pada saat login juga ternyata ada NIS atau passwordnya salah, maka juga akan berhenti prosesnya. Ya, kalaupun semuanya benar, baru siswa bisa masuk ke dalam sistem yang akan dilakukan untuk pengentrian ataupun akses di dalam websitenya. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini untuk melakukan apa ini? Proses pemesanan. Nah, misalnya ya. Jadi tetap ada siswa, kemudian objeknya yaitu kirim pesan ya, kirim pesan dengan kelasnya menulis pesan,
kemudian kirim pesan dengan database system, kirim pesan dengan authentic, dan seterusnya ya, kirim pesan dengan dan seterusnya dan seterusnya. Sama seperti yang tadi, jadi kita melakukan proses pengiriman pesannya yaitu menulis pesan-pesannya apa, dikirimkan ke dalam objek kirim pesan ya. Kemudian pesannya tadi yang kita tulis tadi akan tersimpan. Misalnya ada nomor HP, ya kembali lagi dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pembuatan sequence diagram yang berasal dari use case diagram.